Baik, bahasan selanjutnya adalah perkalian titik. Perkalian titik atau dikenal sebagai dot product. Itu. Sebelum kita masuk ke dalam dot product ya, kita ketahui terlebih dahulu sudut antara dua vektor. Di sudut antara dua vektor, misalkan kita notasikan dengan theta gitu ya, dia harus memenuhi kesamaan ini. Jadi sudut dari antara dua vektor itu harus mempunyai besar antara 0 sampai pi gitu ya. Jadi contoh gitu, misalkan ini vektor V dan ini vektor W, sudutnya itu yang ini. Jadi jangan kebalik ya, bukan yang ini. Lalu misal lagi, misalkan ini adalah vektor V-nya, ini vektor W, ini vektor W, maka sudutnya itu yang ini. Berlawanan arah jarum jam ya. Oke, terus contoh lagi. Mungkin ini adalah vektor V-nya, ini adalah vektor W, maka sudutnya adalah yang ini. Ini. Seperti itu. Dan jangan kebalik ya, sudutnya bukan yang ini. Karena bila memakai sudut yang luar ini, maka dia tidak memenuhi kesamaan ini. Seperti itu. Oke. Setelah kita membahas sudut antara dua vektor, nah kita menuju ke definisi perkalian titik. Jadi perkalian titik itu atau dot ya, perkalian dot itu didefinisikan dengan ini. Jadi misal diberikan dua vektor ya, vektor V didotkan dengan vektor W. Jadi vektor V dan vektor W, asalkan kedua vektor ini tuh bukan vektor 0 ya, sama dengan panjang dari vektor V dikalikan panjang dari vektor W dikalikan dengan cos dari sudut dua vektor ini. Katakanlah cos theta. Seperti itu. Jadi definisinya ini. Nah, dari bersamaan ini dapat kita rangkai ulang ya. Jadi cos theta sama dengan V dot W dibagi dengan panjang V dikalikan dengan panjang W. Misalkan ini adalah persamaan 2 ya. Dari persamaan 2, jika kita amati, vektor V dan vektor W tegak lurus ya. Jadi vektor V itu dan vektor W saling tegak lurus, maka V dot W-nya itu sama dengan 0. Sebab cos 90 ya atau cos pi per 2 itu menyebabkan nilainya 0. Sehingga dari pecahan ini membuat 0-nya adalah pembilangnya, sehingga V dot W sama dengan 0. Oke. Lalu jika kita amati lagi, bila membentuk sudut lancip ya, bila theta membentuk sudut lancip itu seperti yang tadi saya gambarkan ini, maka V dot W-nya itu akan bernilai positif. Itu. Jadi cos theta dengan theta sudut lancip itu dipastikan positif. Di pembilangnya itu harus positif. Karena penyebut merupakan panjang ya. Panjang itu otomatis positif. Di sini pembilangnya harus positif agar membentuk sudut lancip. Lalu jika membentuk sudut tumpul ya, membentuk sudut tumpul, maka V dot W-nya dia negatif.
Karena apa? Karena penyebutnya tadi kan selalu positif ya. Jadi mau nggak mau pembilangnya dia negatif. Gitu. Jadi dari uraian ini kita dapat simpulkan jika dua vektor ini tegak lurus, maka v dot w-nya itu sama dengan 0. Jika membentuk sudut lancip, maka v dot w-nya itu positif. Jika membentuk sudut tumpul, maka v dot w-nya negatif. Seperti itu. Oke, dari definisi dot product tadi, kita bisa menurunkan satu rumus lagi untuk perkalian titik. Jadi tinjau ini gambar, misalkan vektor ini merupakan vektor v, misalkan di sini adalah vektor w, dan di sini misalkan adalah vektor P dan Q ya. Jadi di sini adalah titik P dan di sini adalah titik Q. Itu. Dan ini adalah sudut theta. Oke. Maka dengan aturan kosinus kita dapatkan panjang dari vektor PQ kuadrat itu sama dengan panjang vektor V kuadrat ditambah panjang dari vektor W kuadrat dikurangi 2 kali panjang vektor V dikalikan panjang vektor W dikalikan cos dari sudut vektor V dan vektor. Oke, dari sini kita bisa rangkai ulang. Jadi 2 kali panjang vektor V dikalikan panjang vektor W kalikan cos theta sama dengan panjang vektor V kuadrat ditambah panjang vektor W kuadrat dikurangi panjang PQ kuadrat. Dari sini kita bisa kalikan setengah dua ruasnya, dapatkan panjang vektor V dikalikan panjang vektor W dikalikan cos theta sama dengan setengah dari panjang vektor V kuadrat ditambah panjang vektor W kuadrat dikurangi panjang vektor PQ kuadrat. Oke. Nah, yang sebelah kiri ini kita telah tahu berdasarkan definisi tadi, yaitu merupakan V dot W. Jadi ini sama dengan panjang vektor V kuadrat ditambah panjang vektor W kuadrat minus panjang vektor PQ kuadrat. Nah, jadi sekarang kita lihat vektor PQ antara lain merupakan vektor W dikurangi vektor V, ya kan? Jadi dari sini kita dapatkan V dot W itu sama dengan setengah dari panjang V ditambah panjang W kuadrat dikurangi panjang W kurangi V dikuadratkan. Nah, misalkan vektor V dia memiliki komponennya adalah ini, adalah V1 dan V2 ya, dan vektor W komponennya misalkan W1, W2. Jadi di sini kita dapatkan setengah dari akar V1 kuadrat tambah V2 kuadrat ya kan. Ini dikuadratkan ditambah akar dari W1 kuadrat tambah W2 kuadrat dikuadratkan dikurangi dari akar W1 dikurangi V1 kuadrat ditambah W2 dikurangi V2 kuadrat. Ini akar, lalu ini dikuadratkan. Oke, jadi ini setengah, kalikan ini tinggal V1 kuadrat tambah V2 kuadrat ya. Lalu ini ditambah W1 kuadrat tambah W2 kuadrat, dikurangi
dikurangi dari W1 min V1 kuadrat dikurangi W2 min V2 kuadrat kan ya. Oke, kita sederhanakan. Ini V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah W1 kuadrat tambah V2 kuadrat ini dikurangi oleh ini W1 kuadrat minus 2 kali W1 V1 tambah V1 kuadrat ya kan. Ini dikurangi dari W2 kuadrat minus 2 W2 V2 tambah V2 kuadrat. Jadi ini sama dengan setengah V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah W1 kuadrat tambah W2 kuadrat dikurangi W1 kuadrat ditambah W2 kali W1 V1 dikurangi V1 kuadrat. Oke, dikurangi W2 kuadrat ditambah 2 kali W2 V2 dikurangi V2 kuadrat. Oke, dari sini kita ada yang saling menghilangkan ya. Jadi V1 kuadrat dikurangi V1 kuadrat, V2 kuadrat dikurangi V2 kuadrat. Sini W1 kuadrat dikurangi W1 kuadrat, V2 kuadrat dikurangi V2 kuadrat. Sehingga menyisakan 2 kali W1 V1 ditambah 2 kali W2 V2. Sehingga didapat ini adalah W1 V1 tambah W2 V2. Jadi antara lain kita bisa tuliskan V.W sama dengan V1 kalikan W1 ditambah V2 dikalikan V2. Hal ini juga berlaku demikian untuk dalam ruang 3 ya. Jadi misal kalau dalam ruang 3 berarti V.W itu sama dengan V1 kalikan W1 ditambah V2 dikalikan W2 ditambahkan V3 dikalikan W3. Seperti itu. Oke, mungkin agar lebih jelas kita beranjak ke contoh soal ya. Jadi dimisalkan diketahui vektor U itu sama dengan 3, 1, 4 dan vektor W itu sama dengan 2, 2, min 4 gitu ya. Nah, temukan U.V. Maaf, U.W. Oke. Jadi di sini U.W kita bisa gunakan penurunan rumus yang sebelumnya ya. Karena di sini merupakan vektor 3 dimensi, kita bisa gunakan yang ini. Jadi kita kalikan komponen demi komponen, jadi 3 dikalikan 2 ditambah 1 dikalikan 2 ditambah 4 dikalikan negatif 4. Jadi ini sama dengan 6 ditambah 2 dikurangi 16. 8 dikurangi 16 itu sama dengan negatif 8. Oke, dari sini kita lanjutkan. Temukan sudut antara dua vektor tersebut. Oke, nah kalau seperti ini kita bisa gunakan definisi yang ini. Jadi U.W sama dengan panjang U dikalikan panjang W dikalikan cos theta ya. Jadi cos theta sama dengan U.W per panjang U kalikan panjang W.
Oke, karena kita sudah mencari U dot W-nya, maka kita tinggal mencari panjang U dan panjang W. Oke, mungkin di sini ya. Jadi panjang U itu sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah 4 kuadrat. Sama dengan akar 9 ditambah 1 ditambah 16. Ini akar 10 ditambah 16 itu 26. Oke, lalu panjang W. Panjang W itu kita dapatkan 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. Akar 4 ditambah 4 ditambah 16. Ini sama dengan akar 8 tambah 16 sama dengan akar 24. Oke, dengan demikian kita masukkan ke tadi cos theta sama dengan vektor U dot vektor W dibagi dengan panjang U, panjang W. Itu sama dengan, di sini adalah negatif 8 per akar 26 dikalikan akar 24. Jadi ini sama dengan negatif 8 per akar 26 dikali 24. Itu sebesar 624. Oke, jadi sudut dari antar dua vektor itu adalah arcos dari negatif 8 per akar 624. Dan jika kita lihat dua vektor ini membentuk sudut tumpul ya, karena U dot V-nya dia negatif. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan tentang ortogonalitas. Oke, pada sebelumnya kita telah bahas bahwa perkalian titik dari dua vektor misalkan U dan V itu ya, itu didefinisikan panjang U dikalikan panjang V dikalikan dengan cos dari sudut antara dua sudut vektor tersebut ya kan. Nah, misal kalau kita rangkai ulang, jadi cos theta sama dengan U dot V dibagi dengan panjang U dikalikan panjang V. Itu ya. Nah, sekarang perhatikan. Jika misalkan ini vektor U ya, vektor U, dan ini vektor V, maka sudut dari dua vektor ini, itu kan, merupakan theta sama dengan pi per 2 ya. Karena theta ini kita definisikan sebelumnya, di mana theta terletak di antara 0 dan pi, itu ya. Maka jika kita lihat cos V per 2 itu nilainya sama dengan 0. Dan bila kita menggunakan definisi dari ini, kita dapatkan U dot V dibagi dengan panjang U dikalikan panjang V itu akan bernilai 0. Sedangkan kita tahu bahwa penyebut tidaklah sama dengan 0. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa U dot V itu sama dengan 0. Hal ini mengarah pada definisi jika vektor U tegak lurus dengan vektor V, atau kita katakan ortogonal ya. Jadi vektor U dan vektor V merupakan ortogonal, vektor yang ortogonal, maka perkalian dot dari U dan V itu sama dengan 0. Seperti itu. Oke, contoh ya. Misalkan di sini saya mempunyai vektor
yang terletak pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi misalkan di sini, ini vektornya dengan komponennya adalah 1,0, dan di sini dengan komponen 0,1. Misalkan ini adalah kita namakan vektor I, dan di sini kita namakan vektor J, maka perkalian titik vektor I dengan J itu sama dengan 1,0 didotkan dengan 0,1 itu sama dengan 1 kalikan 0 ditambah 0 kalikan 1 sama dengan 0. Nah, dengan demikian vektor I dan vektor J merupakan vektor ortogonal, yaitu tegak lurus. Seperti itu ya. Oke, contoh lain. Periksa apakah vektor berikut ortogonal. Itu ya. Misalkan U sama dengan 6, 1, 4, dan V-nya itu 2, 0, minus 3. Di penjelasan kita uji dengan perkalian titiknya, yaitu U dot V itu sama dengan 6,1,4 ini kita dotkan dengan 2,0, min 3 itu sama dengan 6 dikalikan 2 ditambah 1 dikalikan 0 ditambah 4 dikalikan negatif 3. Ini adalah 12 ditambah 0 dikurangi oleh 12. Hal ini menghasilkan 0. Jadi dengan demikian vektor U dan vektor V merupakan vektor ortogonal, yaitu saling tegak lurus. Seperti itu.